Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur terus meningkatkan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang belakangan kian marak di Kotim. Salah satu caranya dengan berinovasi menggunakan zat kimia khusus yang disebut racun api. Selengkapnya terkait informasi ini kita telah tersambung bersama rekan Devita, wartawan Tribun Kalteng yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Devita, silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Justina. Saya menyampaikan seputar penggunaan racun api yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, Multaja, menyampaikan penggunaan racun api ini masih dalam tahap uji coba untuk mengukur efektivitas di lapangan. Sasaran uji cobanya ialah titik karhutla yang terjadi di sekitar Jalan Pramuka hingga masuk ke perumahan Geraha Pramuka Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Diketahui sendiri bahwa wilayah Sampit didominasi oleh lahan gambut, yakni lahan yang terbentuk dari timbunan material organik seperti sisa pohon, rumput, lumut, dan lain-lain, yang kemudian pada musim kemarau, kadar air pada lahan gambut tersebut bisa menurun drastis sehingga membuatnya rawan terbakar. Dengan karakteristik yang khas, lahan gambut ini bisa menyimpan bara api hingga kedalaman tertentu dengan adanya material organik yang mengering dan keberadaan oksigen di pori-pori gambut tersebut. Meski kebakaran di permukaan tanah sudah dipadamkan, namun api bisa sewaktu-waktu muncul apabila tidak sampai ke akarnya. Kondisi inilah yang kerap menjadi kendala bagi petugas BPBD dalam melakukan penanggulangan karhutla di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur yang perlu tenaga ekstra. Nah, sementara itu Multaja menjelaskan racun api yang digunakan pihaknya membuat air menjadi berbusa sehingga bisa menutup pori-pori lahan gambut dan menghambat sirkulasi udara. Dengan demikian api yang berada di dalam tanah bisa padam atau minimal tidak cepat menyebar. Ia juga melanjutkan bahwa racun api yang pihaknya gunakan merupakan bantuan dari Manggala Agni, daerah operasional Kalimantan 3 Pangkalan Bun, Pondok Kerja Sampit, yang diberikan sebanyak 5 jerigen dengan kapasitas masing-masing 20 liter, dengan takaran penggunaan 1 liter racun untuk setiap 1.000 liter air. Namun melihat dengan intensitas karhutla yang cukup tinggi, yakni rata-rata 5 hingga 8 kejadian sehari, diperkirakan stok racun api tersebut hanya bisa bertahan 1 hingga 2 hari saja. Karena untuk satu unit tangki pemadam kapasitas 4.000 liter, biasanya hanya bertahan 30 hingga 45 menit. Sedangkan untuk satu titik karhutla rata-rata menggunakan 2 unit tangki mobil pemadam bahkan lebih. Kendati demikian, jika penggunaan racun api ini dinilai efektif, maka pihak BPBD akan memohon kembali kepada Manggalakni untuk penambahan bantuan racun api. Sementara itu, berdasarkan data Pusdalop PB BPBD Kotim, bekerja sama dengan BMKG Kotim pada 6 September 2023, sejak penetapan status siaga darurat karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, tepatnya 24 Mei 2023 lalu, setidaknya sudah 517,652 hektar lahan kotim yang terbakar dari 161 kejadian karhutla. Dengan rentang waktu yang sama tercatat juga 2.973 hotspot yang terdeteksi tersebar di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dengan data tersebut pula disampaikan bahwa potensi karhutla di Kaltim masih cukup tinggi, sehingga warga pun diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan turut mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Demikian Justina yang saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, rekan Devita, wartawan Tribun Kalteng, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam. Ya, terkait dengan satu hal yang kita lakukan pada hari ini yaitu mencoba menggunakan zat aditif atau racun api untuk proses pendinginan dan pemadaman di wilayah Pramuka. Pada saat tadi kita lihat di lapangan cukup efektif, walaupun luasan tidak begitu besar, tetapi paling tidak minimal untuk kemudian api akan tumbuh kembali bisa kita eliminir. Nah, zat aditif ini bantuan dari Daops Manggala Agni Pangkalan Bun, UPI Manggala Agni Pondok Kerja Manggala Agni Sampit. Tadi kita disuplai ada 5 jerigen yang masing-masing jerigen 20 liter. Rasionya 1.000 liter per air, 1 liter zat aditif tersebut. Nah, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.